Halo, kali ini kita akan berbicara masalah sistem kendali. Nah, yang pertama kita bicarakan adalah introduction atau pendahuluan. Nah, apa itu sistem kendali? Nah, dari sistem kendali itu, oke. Maaf ya, sebentar ya. Sistem kendali itu terdiri dari beberapa subsistem ya, subsistem atau proses atau plan. Nah, itu ya. Atau plan. Plan assemble gitu. Ya. Subsistem, proses atau plan yang terassemble untuk dengan tujuan gitu mengendalikan luaran. Dari sebuah proses. Ya, jadi mengendalikan luaran. Gitu ya. Contoh begini. Ada sebuah air conditioner ya, mengkondisikan temperatur dalam ruangan. Nah, di sini AC ini adalah sistem kendali, sedangkan temperatur itu adalah luaran. Itu ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada kendaraan melaju 100 km per jam. Nah, kendaraannya ini itu kan ya terdiri dari banyak komponen. Nah, ini adalah sistem kendalinya. Nah, kecepatannya itu adalah luaran. Gitu nggih. Nah, kalau kita gambar dengan blok diagram, nah begini, ini ada sebuah masukan ya, ada sebuah masukan. Ini adalah input atau stimulus ya, input atau stimulus, atau juga respon yang diinginkan. Yang diinginkan itu ya. Seumpama saya kepengen ruangan ini 24 derajat. Nah, dengan AC tadi ya, dengan AC tadi ini. Nah, itu adalah inputnya atau respon yang diharapkan. Gitu ya. Nah, kemudian ini outputnya itu adalah output atau respon gitu. Nah, ini respon keluaran atau aktual respon, disebutnya aktual respon. Nah, itu ya. Jadi tadi seumpama saya kepengen ngeset AC ini adalah 24 derajat. Setelah kita ukur menggunakan temperatur, ternyata itu 23 seumpama gitu, terlalu dingin. Nah, gitu, atau 25 malah terlalu panas gitu, oke. Itu adalah aktual responnya yang 23 atau 25 itu. Nah, gini. Yang 24 tadi saya kepengen 24 derajat, nah itu adalah respon yang diinginkan. Itu, oke. Itu adalah istilah-istilah pada sistem kendali. Nah, kemudian ada selisih nih. Nah, ini kan ada selisih nih. Dikurangi. Nah, ada selisih atau margin ya. Selisih antara respon
yang diinginkan dikurangi aktual respon. Nah, ini saya gini ya. Itu disebut dengan error control system. Nah, gitu ya. Jadi selisih antara aktual respon ini dengan respon yang diinginkan itu disebut error control system. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita membahas tentang 4 alasan pembuatan sistem kendali, gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus membuat sebuah sistem kendali? Itu sistem kendali yang kita fungsikan sebagai power amplifier. Apa itu kendali kok power amplifier? Nah, contohnya gini. Contohnya adalah power steering pada mobil, ya kan? Jadi energi untuk memutar setir itu lebih kecil ya, atau jauh lebih kecil dari energi untuk memutar terot, ya dah. Terot itu kan yang as-as atau komponen yang untuk memutar roda, ya, roda mobil bagian depan, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu kendali untuk power amplifier, gitu guys. Jadi kita putar seumpama 180 derajat, maka nanti rodanya akan berputar berapa derajat, gitu ya. Oke, itu adalah kendali sebagai power amplifier. Yang kedua itu sebagai remote control. Nah, ini contohnya itu apabila kita remote control antena, gitu ya, atau memutar antena parabola, gitu ya. Biasanya parabola itu kan saya gambarkan begini. Nah, ini ada relief gini ya. Nah, biasanya parabola itu kan ada di sini toh. Nah, gini, set. Ini seumpama parabolanya. Kemudian ini ada tiangnya, gitu ya. Nah, maaf ya, ini gambarnya jelek banget. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa putar ke kiri atau ke kanan, gitu, atau atas, kita geser atas bawah, gitu ya, sudut elevasinya. Kemudian control roomnya ada di sini toh, ya, ada control room, itu. Nah, maka di sini kita muternya itu dari control room, yang terputar parabolanya. Nah, itulah kendali sebagai remote control. Jadi di sini ada sebuah jarak, ya. Nah, gitu. Oke. Nah, yang berikutnya, ya, yang ketiga itu adalah kenyamanannya. Pada bagian input. Nah, begitu ya. Kenyamanan pada bagian input, contoh tadi ya power steering tadi, ya. Ya, power steering tadi. Jadi kita lebih nyaman berada di kabin, ya, dengan effort yang kecil, tetapi rodanya sudah bergeser, gitu ya, atau sudut rodanya sudah berputar, begitu, nggih. Nah, itu jadi untuk kenyamanannya. Yang keempat itu adalah bahasa Inggrisnya itu compensation
disturbance. Ya. Compensation disturbance itu contoh tadi saya ambilkan yang di antena parabola ini. Di control room ini ya, kita pasti hanya memutar sebuah knob. Nah, itu ya, di sini sudah ada petunjuknya berapa derajat. Kemudian knob yang satunya mungkin untuk elevasi yang atas bawah ini ya, atas bawah ini tadi gini. Ini juga sudah ada knobnya berapa derajat gitu ya. Nah, itu. Nah, apabila ini kita putar, seumpama kita putar 20 derajat gitu. Kemudian sudut elevasinya kita naikkan seumpama 35 derajat gitu. Nah, ternyata saat seumpama ya, di sini 20, di sini 35. Ya, begini, Mas. Nah, begini ya. Ternyata di lapangan ini itu cuma terputar 18 derajat, yang ini yang elevasi hanya terputar 32 derajat, seumpama begitu. Maka di sini ada tadi error kan? Di sini juga ada error gitu. Nah, maka di bagian ini, di bagian parabola ini, dia akan akan membuat sebuah kompensasi ya, kompensasi agar bisa tepat 20 derajat begitu. Jadi sistem kendalinya itu ada di parabolanya ini, sedangkan sini adalah inputnya itu gitu. Jadi oh ternyata baru 18 derajat, maka ada error 2 derajat. 2 derajatnya oke, kalau gitu kita motornya berputar lagi sampai 20 derajat. Nah, di sini berarti komponennya ya. Di sini ada motor. Kemudian ada sensor. Nah, sensor posisi. Gitu ya. Nah, oke. Nah, itulah yang kita sebut kompensasi disturbance pada sebuah sistem kendali, gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi kita coba bahas mengenai sistem respon ya. Sistem respons gitu. Karakteristiknya itu seumpama ini saya kasih sebuah ilustrasi, ini ada elevator atau lift gitu ya. Nah, di sini ada tombol liftnya. Ini kan naik, kemudian nih turun, kan gitu. Ada tombol liftnya toh. Ya, elevator atau lift. Itu ya. Nah, karakteristik respon. Nah, ini begini. Oke ya. Nah, ini adalah lantai 4 atau inputannya. Inputnya lantai 4 gitu ya. Ini saya bablaskan begitu. Oke. Ini adalah input. Input. Gitu nggih. Nah, kemudian apakah, nah pertanyaannya, apakah langsung bisa merespon? Tentunya tidak. Inputnya langsung 4. Nah, responnya itu kan begini. Nah begini. Oke, jadi apabila kita tekan 4 gitu, tidak langsung kita sampai ke lantai 4. Seumpama di sini 0 ya, atau ground floor gitu. Tidak langsung ke lantai 4, tapi ada kurva responnya gitu ya. Nah, jadi tidak instan kan gitu singkat cerita ya. Nah, di sini karena tidak instan ini, yang biru ini kan kita kasih nama elevator respon ya. Nah, karena tidak instan ini, maka di sini ada beberapa
istilah atau bagian-bagiannya. Nah, di sini adalah transient response. Nah, ini sampai sini. Nah, begini ya. Nah, pas melengkungnya itu. Nah, kemudian saat sudah lurus ini, yang biru yang sudah lurus ini, nah maka di sini sebagai steady state, maaf. Steady state, steady state response. Nah, ini adalah steady state response. Nah, gitu nggih. Yang sudah lurus itu disebut steady state response. Nah, di sini tentunya elevator itu kalau dari lantai dasar ke lantai 4 itu tidak benar-benar persis ada di lantai 4. Tentunya ada gap. Seumpama gapnya 2 cm atau 4 cm gitu ya, dari lantai 4. Tapi kan orang masih bisa masuk walaupun ada gap di situ. Nah, gap di sini, nah gap ini itu disebut steady state. Sebentar. Steady state error. Nah, gitu ya. Disebut steady state error. Inilah karakteristik sebuah kurva respon. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa ya, input berubah cepat. Ya, namun luaran yang biru ini ya, ini berubah perlahan. Nah, itu okay. Nah, yang kedua, nah akurasi ya. Akurasi terhitung pada kondisi steady state ya. Steady state itu adalah yang warna biru yang lurus ini ya. Maka bisa dihitung akurasinya ya, dari inputnya yang merah ini ke ini yang biru begitu. Oke, itulah cara membaca ataupun menggambar sebuah karakteristik kurva respon. Nah, pada kendali itu kan ada loop tertutup dan loop terbuka, ya kan? Nah, di sini saya tulis dulu open loop system, ya kan? Nah, kalau open loop system ini sebenarnya ada sebuah apa namanya controller ya, ada sebuah controller. Ini masih dengan diagram blok ya. Kemudian di sisi sebuah proses ya. Nah, kemudian kedua blok ini ada di dalam sebuah kontrol sistem. Nah, ini input. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada reference input ya. Nah, begitu. Di sini ada output. Ya. Disebut reference input. Jadi memang. Kalau input tok gimana? Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kemudian open loop system ini mempunyai sifat ya totally independent dari output gitu oke. Jadi apa namanya, di outputnya ini itu tidak tergantung pada yang lain
Gitu. Jadi outputnya ini ya hanya tergantung pada prosesnya ini, gitu guys. Jadi tidak ada tidak ada kendali apapun gitu yang mengintervensi output kecuali pada prosesnya. Nah, kemudian sifat berikutnya akurasi, depend on experience. Nah, gitu ya. Depend on experience itu. Nah, contohnya begini contohnya. Contoh. Ya. Contohnya itu kendali ya. Kendali kecepatan motor listrik pada peniris minyak. Ya, seumpama ada sebuah keripik atau kerupuk itu yang telah digoreng, kemudian kita tiriskan dengan sebuah peniris minyak. Tentunya sudah tahu ya. Jadi ini ada sebuah drum ini, kemudian ya lubang-lubang ya, gini. Kemudian di sini ada shaft, di sini ada pulinya. Nah, kemudian di sini ada motor. Di motor juga ini ada pulinya gini. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan belt. Nah, gitu toh. Nah, di sini ada sebuah knob seumpama gitu ya. Ini ada sebuah knob potensiometer. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ini kita putar ke kanan makin cepat gitu ya. Nah, maka ini akan berputar gitu ya. Nah, otomatis keripik yang ada di dalam sini yang masih ada minyaknya setelah penggorengan tuh, maka minyaknya akan keluar toh. Nah, akan keluar. Nah, maka keripik yang ada di dalam ini akan kering. Nah, tapi kan kita tidak punya sensor kekeringan keripik. Ya enggak? Kan gitu. Jadi tidak ada feedbacknya. Maka di sini kendalinya adalah kendali open loop gitu ya. Jadi benar-benar independen terhadap input yang lain. Ya kita ini aja akurasinya berdasarkan experience gitu. Kira-kira itu di knobnya diarahkan ke sini gitu. Maka nanti keripik ini akan kering dalam atau terbebas dari minyak atau minyaknya berkurang dalam waktu 2 menit seumpama gitu. Itu tergantung experience. Itulah open loop control system gitu ya. Nah, kelebihannya ya. Kelebihannya tentunya simple. Ya, simple ya. Yang kedua apa? Yang kedua ekonomis. Gitu ya. Nah, kelemahannya itu ya tidak bisa mengkoreksi error ya. Tidak bisa atau dapat gitu ya, tidak dapat mengkoreksi error. Nah, kalau peniris minyak pada kerupuk itu terus errornya gimana, Pak? Ya, memang sulit mendeteksi error pada sistem peniris ini. Oleh karena itu kita pakai open loop system. Beda dengan tadi yang masalah parabola tadi ya, antena parabola ini kan ya harus presisi dan bisa diukur, ada motornya, ada sensor posisi. Gitu ya. Nah, itu pakai closed loop. Kalau yang kasus seperti ini ya baiknya ya pakai open loop. Kan begitu, lebih simple ya kan, lebih murah. Nah, gitu. Daripada kita membuat sebuah riset tentang pengeringan ini atau juga kerupuknya harganya murah ya, lebih baik langsung aja kita pakai open loop system gitu. Nah, kelemahannya tadi yang pertama itu tidak bisa mengkoreksi error karena memang errornya itu tidak bisa terkoreksi kalau kasus ini. Kemudian tidak reliable ya. Ya, tidak reliable ya. Jadi tidak bisa digunakan ke semua kasus. Kasusnya ini baik, tapi begitu kasusnya yang parabola, nah ini yo jangan. Pasti malah repot nanti ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya
kita akan berbicara mengenai yang closed loop. Nah, untuk yang closed loop memang mirip-mirip sih diagram bloknya. Di sini ada controller, kemudian di sini ada proses. Begini. Nah, di sini langsung ke output. Tetapi outputnya ini diberi feedback. Nah, feedback ini berupa sensor gitulah ya. Outputnya di sensor. Nah, begini. Kemudian di sini ada sebuah apa ya? Pembanding gitu. Sini simbol pembanding. Nah, ini baru reference input. Atau setting point ya. Setting point atau set point. Itu. Apabila contohnya gini, seumpama outputnya di sini adalah heater gitu ya. Outputnya heater, maka di area sini nanti akan di sensor suhunya. Nah, kemudian suhu ini akan di feedbackkan ke di sini di bagian simbol ini. Nah, di sini akan dihitung error detection ya. Jadi di sini antara feedback dan reference itu dijumlahkan. Tentunya feedback itu negatif ya. Jadinya di sini setting ya, point dikurangi begitu ya, feedback. Nah, begitu. Nah, di sini. Nah, maka controller akan menghitung. Oh, ternyata seumpama output setting pointnya di sini 35 derajat seumpama. Gitu ya. Nah, kemudian outputnya di sini masih 25 derajat Celcius. Di feedbackkan, oh ternyata di sini error detectionnya adalah 10 derajat Celcius. Nah, karena ada 10 derajat Celcius, maka controller nanti akan memerintahkan aktuator heater gitu ya untuk memanaskan pada derajat output tertentu gitu. Seumpama heaternya itu dikontrol dengan tegangan gitu, maka tegangannya akan disesuaikan. Untuk memanaskan dari 25 ke 35 derajat maka diperlukan tegangan input sekian. Nah, maka ini diprosesnya. Nah, setelah itu di sensor lagi di sini. Nah, sensor lagi sampai errornya ini mengecil ya. Ini mengecil. Nah, apakah bisa mendekati set point ya? Tentunya tidak. Kan yang seperti ini ada error steady state ya. Nanti di sini akan ada errornya. Tidak mungkin mendekati set point beneran. Gitu. Karena kalau membuat sistem yang semacam itu akan sulit sekali ya dan lama juga. Gitu. Setidaknya nanti outputnya itu nge-swing seumpama antara 37 derajat Celcius sampai dengan 34. Nah, gitu. Jadi nge-swing, naik, turun, naik, turun. Nah, semua begini. Nah, set di sini nih. Naik turunnya di sini nih. Nah, begitu. Tapi tidak naik turunnya tidak terlalu signifikan begini toh. Nah, kalau yang ini kan terlalu jelek gitu sistemnya. Nah, yang atas ini yang lebih baik gitu. Inilah blok diagram dari closed loop system. Nah, kemudian jika kita kita bandingkan antara yang open dan close ya. Nah, di sini ada open, kemudian di sini ada close.
Maka di sini open loop system itu tentunya mempunyai karakter low accuracy ya. Kemudian kalau yang close loop itu high ya, accuracy gitu. Kemudian yang berikutnya mengenai reliability ya. Nah, di sini tidak reliable. Ya, tidak bisa ditempatkan di berbagai macam kasus gitu, hanya satu kasus tertentu saja gitu ya. Tidak bisa gebiah uyah gitu. Kalau yang closed loop itu reliable. Nah, bisa ditempatkan di beberapa kasus gitu ya. Yang ketiga, nah di sini lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk didesain, easy to design gitu. Yang ini yang closed loop tentunya kompleks ya, kompleks in design gitu. Nah yang keempat itu tentunya less expensive, murah gitu ya. Yang keempat yang sebelah kanan yang closed loop yaitu tentunya expensive ya. Kemudian yang kelima, nah itu tidak ada feedback seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Nah untuk yang closed loop ya tentunya ada feedbacknya. Nah begitu. Oke, ini adalah beberapa mukodimah dari sebuah sistem kendali, dan nanti akan kita lanjut ke video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat.